Hai Maya Friends, perkenalkan saya adalah Dr. Aaron Husing, spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktek di Mayapada Hospital Tangerang. Pada siang hari ini saya dapat kesempatan untuk memberikan sedikit sharing ya tentang hipertensi, terutama di era COVID dan kebetulan juga di di waktu lagi menunaikan ibadah puasa ini. Dari M. Christine, apakah benar penderita hipertensi rentan pusing dan marah-marah bila puasa seharian? Jadi puasa seharian bikin rentan pusing dan marah-marah. Sebenarnya sih enggak ya. Pada dasarnya ketika memang kalau mau ditelaah secara ilmiah, kemungkinan itu ada. Misalnya pada saat puasa mungkin sahurnya kurang ya. Sahurnya kurang, otomatis suplai gula darah seharian jadi kurang gitu. Kita tahu bahwa kalau seseorang itu berada pada kondisi yang lapar terlalu lama dan gula darah cenderung turun, memang moodnya jadi akan lebih mudah naik turun gitu. Seseorang jadi lebih gampang marah-marah. Tetapi pada dasarnya, akhirnya mood itu kan kembali sifatnya subjektif ya. Apalagi memasuki bulan puasa ini kan, puasa itu bukan hanya menahan makanan ya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah. Jadi ya mungkin bisa bagaimana cara menyikapinya. Dan tentu saja salah satu tipsnya kalau kita takut bahwa kondisi gula darah yang rendah dan kondisi lapar berkepanjangan itu bikin mudah terpancing emosinya, satu, otomatis kita harus lebih bisa menahan diri dan meletakkan diri kita di posisi yang tidak mudah terpancing emosi, misalnya hindari sumber stres ya, seperti itu. Nomor dua, sahurlah yang cukup dengan makanan yang baik dan benar supaya suplai energi sepanjang hari tetap terjaga, seperti itu. Apakah bisa diatasi dengan minum obat Captopril 12,5 mg dan diminum 2 kali saat sahur dan buka puasa? Jadi Captopril itu kan pada dasarnya memang sebuah obat darah tinggi ya, yang cukup banyak dikenal dan mudah diakses. Tetapi kalau saya boleh saran, Captopril sebenarnya lebih baik memang diminumnya 3 kali sehari, karena dia memang kerjanya tidak terlalu panjang. Begitu. Dosis umumnya adalah 3 kali sehari. Ada yang meresepkan 2 kali sehari, tapi saya rasa itu kurang optimal. Sehingga kalau memasuki masa bulan puasa ini kan otomatis waktu untuk mengkonsumsi obat jadi lebih terbatas ya. Paling cuma bisa saat sahur dan saat berbuka. Otomatis kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan obat yang cukup diminum 1 atau 2 kali sehari saja. Ada banyak jenis obat lain yang bekerjanya sama seperti Captopril, satu jenis, satu golongan, tetapi berbeda nama dan bekerjanya lebih panjang. Dan itu bisa dikonsultasikan ke dokter yang merawat dan menangani darah tinggi Anda. Berikutnya dari @sfrdsa. Dear Dr. Aaron, saya ingin menanyakan apakah benar ketika penderita hipertensi berpuasa itu akan menurunkan tekanan darahnya? Nah, jadi kita kembali lagi ke darah tinggi, kenapa bisa terjadi ya. Jadi darah tinggi itu kan pada dasarnya ada pembuluh darah, isinya adalah darah kita sendiri. Nah, seberapa besar tekanan yang di dalam tergantung dari jumlah darah dan tergantung dari fungsi pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita permukaannya masih bagus dan masih lentur atau tidak. Nah, banyak penelitian-penelitian yang menghubungkan, mencoba melihat efek dari puasa terhadap darah tinggi, dan ditemukan sebenarnya memang yang namanya berpuasa melalui berbagai mekanisme efek itu punya efek yang baik terhadap tekanan darah, bisa bikin justru tekanan darahnya turun. Di antaranya adalah orang yang berpuasa otomatis mungkin lemak dan gula darahnya cenderung turun, kemudian hormon insulin dalam darah juga cenderung lebih rendah sepanjang hari, dan itu berkontribusi terhadap efek dari pembuluh darahnya menjadi lebih bagus sehingga lebih lentur. Tapi tentu saja hal seperti itu bukan sesuatu yang bisa terlihat langsung. Dengan puasa 1 hari terus besok tekanan darahnya langsung turun. Tidak seperti itu. Semua perubahan terhadap tekanan darah yang dicoba dengan perubahan gaya hidup, misalnya dengan diet yang baik, olahraga dan berpuasa, itu akan terlihat hasilnya agak lama, bulan-bulan seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutannya, Dok. Oke. Boleh nggak makan kolak pisang dengan santan? Kolak pisang dengan santan. Iya. Maksudnya mau ditanya terhadap hipertensi bagus atau tidak gitu ya. Oke. Kolak pisang kan ada 3, isinya ada 3 nih berarti ya. Ada pisangnya, ada gula merahnya, ada santannya ya gitu.
masing-masing punya efek yang berbeda-beda terhadap hipertensi. Kita tahu bahwa secara umum hipertensi itu paling banyak dihubungkan sama diet yang tinggi garam atau tinggi natrium. Tapi kebetulan ini nggak ada nih di sini natrium. Tetapi hipertensi ternyata juga, ada salah satu diet yang ternyata juga bisa menurunkan hipertensi, yaitu diet yang tinggi akan kalium. Ya, nah, kalium itu banyak terdapat di buah-buahan, ya, dan sayur-sayuran. Buah yang paling gampang dan banyak didapat yang banyak kaliumnya di sini adalah pisang dan kelapa. Dan diantaranya juga sebenarnya alpukat juga ternyata banyak kalium. Nah, banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa ketika kita mengkonsumsi kalium sehari-hari dalam jumlah yang cukup, itu membuang natrium dalam badan sehingga punya efek yang baik terhadap badan. Nah, kolak pisang misalnya, pisangnya mengandung kalium. Tetapi gula campurannya kan mungkin tidak ya, otomatis ya. Dan santan juga isinya, walaupun santan itu sumbernya dari minyak kelapa, tetapi ketika dilihat isinya ternyata juga banyak kandungan lemak jenuhnya juga. Nah, sehingga agak kontroversial. Minyak kelapa dari dulu ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang bagus. Tetapi secara umum, kalau kita mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang terlalu banyak, itu pasti akan berkontribusi terhadap berat badan dan kegemukan. Tetapi kalau cuma dipakai sedikit sebagai perasa, saya rasa tidak akan menjadi masalah santan itu. Nah, gula juga pada dasarnya sama. Ketika kita mengkonsumsi, misalnya dari kondisi berpuasa nih, kan selama ini banyak tips berbukalah dengan yang manis ya. Terus kita langsung mengkonsumsi sesuatu yang gulanya tinggi. Betul, memang di saat kita berpuasa kan dari jam 4 subuh ya sampai jam 6 sore, itu berarti sekitar lebih 14 jam kita nggak mengkonsumsi apa-apa, pasti gula darah kita turun. Nah, insulin dalam tubuh kita juga turun. Saat kita mengkonsumsi yang manis tiba-tiba, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak, takutnya akan merangsang peningkatan hormon insulin secara mendadak yang terlalu tinggi. Kalau dilakukan secara eksesif dan mungkin terlalu banyak, mungkin tidak terlalu bagus ya, terutama bagi yang misalnya yang punya masalah dengan insulin dan gula darah, dan apalagi ada kegemukan, seperti itulah. Jadi kalau mau ditanya, sebenarnya berbuka dengan kolak pisang, semua makanan itu kalau dalam jumlah yang secukupnya, misalnya cuma satu mangkok kecil, saya rasa tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dalam jumlah yang besar dan terlalu banyak dan terus-menerus, mungkin tidak terlalu baik. Berikutnya dari Yati_Soul. Dari Dr. Aaron. Ini banyak yang nanya sih dok, apa aja tantangan yang harus dipatuhi oleh penderita hipertensi saat berpuasa, apalagi di tengah pandemi? Di tengah pandemi ya. Baik. Berarti saya akan fokus dulu ke pantangan di penderita hipertensi di era pandemi. Pandemi kita tahu musuh utamanya adalah virus ya, COVID ya. Dan kita tahu bahwa cara paling ampuh untuk tidak terkena corona ya, terkena COVID adalah selain pencegahan, juga menjaga kesehatan tubuh dan menjaga imunitas tubuh. Berarti makan 4 sehat 5 sempurna itu dianjurkan, tidak berlebih, tetapi sebaiknya juga tidak dianjurkan untuk terlalu berdiet, seperti itu. Karena berbagai konsumsi zat-zat yang ada kandungan lemak dan vitamin itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kekebalan tubuh. 1. Nomor 2, berolahraga secara teratur. Itu juga penting. Ada anjuran olahraga, kalau untuk olahraga yang kira-kira intensitas ringan sedang itu sekitar 150 menit dalam waktu 1 minggu. Terserah mau dipecah-pecahnya gimana, 3 kali 50 menit ya, atau 5 kali 30 menit sesuai dengan jadwal. Selain konsumsi olahraga, tidur dan teratur. Nah, itu secara umum untuk menghindari infeksi dari COVID. Nah, bagaimana dengan hipertensi itu sendiri? Sebenarnya usaha yang dilakukan sama aja, pantangannya sama aja. Cuma memang beberapa penelitian memperlihatkan bahwa orang-orang yang punya penyakit kronis ya, seperti hipertensi, kencing manis, atau masalah ginjal, ketika terkena COVID itu punya resiko untuk COVID-nya jadi lebih parah, seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau mau ditanya untuk mencegah infeksi, caranya sama saja dengan mencegah infeksi secara orang pada umumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan sampai saat ini masih berhubungan dengan hipertensi dan COVID ya. Sempat ada berbagai selentingan bahwa ada obat-obat hipertensi tertentu yang sebenarnya tidak bagus untuk dikonsumsi selama masa era pandemi. Sudah terbukti bahwa
tidak ada rekomendasi apapun dari Asosiasi Jantung di seluruh dunia untuk menyetop atau mengubah obat darah tinggi yang sudah dikonsumsi hanya karena terinfeksi virus corona seperti itu. Mungkin satu lagi secara spesifik yang untuk pasien hipertensi tapi tidak berhubungan dengan corona. Lagi-lagi usahakan diet yang rendah garam, diet yang banyak serat untuk supaya memperbaiki fungsi dari pembuluh darah dan tensinya jadi lebih terkontrol. Berikutnya dari Ismu 29. Dok, bagaimana cara memenuhi gizi makanan pada penderita hipertensi pada saat berpuasa? Sedangkan penderita hipertensi harus mengurangi konsumsi kolesterol dan lemak. Ibu saya termasuk salah satu penderita hipertensi. Kadang bingung karena banyak makanan yang tidak boleh dikonsumsi dan cepat bosen nih kalau mengkonsumsi sayuran aja. Nah, oke. Maksudnya bosen makan sayuran. Bosan makan sayuran aja. Baik, jadi seperti yang saya bilang tadi, resiko dari hipertensi, satu dia tinggi garam bikin darah tinggi, dua kegemukan dan kencing manis juga berhubungan dengan darah tinggi, insulin yang tinggi juga berhubungan dengan darah tinggi. Jadi kita harus menghindari itu semua ya. Pertama, kalau saran saya untuk diet itu sebenarnya efek terhadap gula, terhadap kencing manis, terhadap jantung tuh satu macam diet tuh bisa mengatasi semua masalah itu. Pertama, usahakan diet memang otomatis balik-balik lagi deh, sayur sama buah ya. Harus utamakan diet yang banyak mengandung sayur dan buah. Satu seperti itu. Tetapi nomor dua, bukan berarti ada suatu pola pandang bahwa kalau sudah sakit tertentu sama sekali nggak boleh makan daging, sama sekali nggak boleh makan A. Sebenarnya nggak seperti itu. Tidak ada makanan yang mutlak sama sekali tidak boleh dimakan. Jadi misalnya kalau makan sayur dan buah saja bosan, boleh makan daging sedikit-sedikit buat icip. Tetapi usahakan kenyang dulu sama buah dan sayur sehingga makan lauknya jadi secukupnya, jadi sedikit aja karena sudah kenyang duluan sama makanan yang sehat dan berserat. Mungkin tipsnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita membuat suatu, ini misalnya piring makan nih ya, mau mengisi pola makan sehat, penuhin sama sayur, nanti udah mulai kenyang baru mau makan daging boleh, tapi secukupnya. Kurang lebih kayak gitu. Bukan berarti kalau udah kena darah tinggi terus mamanya nggak boleh makan daging sama sekali, nggak seperti itu. Tetap boleh mengkonsumsi makanan daging, tetapi sedikit aja. Kayak di trik gitu ya dok, jadi banyakin sayuran dulu, baru dagingnya. Betul. Banyak ya. Betul. Jadi ada orang yang ada salah satu paradigma dari diet. Jangan fokus pada apa yang nggak boleh kita makan, tapi fokus pada apa yang harus kita makan dulu. Sehingga kalau kita udah kenyang, jadi kalau saya sendiri misalnya, sebelum makan siang kita tahu bisa kita ambil nasi, lauk, itu padat kalori semua ya. Jadi sebelum saya makan itu semua, ambil dulu pisang sama misalnya apel. Udah terisi sebagian, otomatis saya ambil nasinya jadi cuma sedikit, karena sudah agak sedikit kenyang. Ya, begitu. Selanjutnya dari Miss Lana F1. Suami saya 36 tahun, berat badan 74 kilo, punya riwayat kolesterol. Saat ini sedang berpuasa, tapi setiap hari mengeluh dadanya sebelah kiri terasa berat dan sesak nafas, susah tidur dan juga sering kelayangan. Apakah ini berpotensi penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung? Oke. Baik, jadi memang di era dewasa ini kita tahu bahwa penyakit penyumbatan pembuluh darah jantung itu sudah mulai merambat ke orang-orang berusia di bawah 40 tahun ya, 30 ke atas sampai di bawah 40. Dan kalau dideskripsikan dada yang berat disertai sesak napas, itu sebenarnya boleh dibilang cukup khas. Tentu saya harus gali lebih lanjut ya, tetapi itu sebenarnya keluhan yang cukup khas yang disebut dengan angina pectoris dan berhubungan sama penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi saya sangat-sangat rekomen kalau memang ada keluhan seperti itu, temui dokter jantung, kemudian diperiksa apakah benar ke arah sana, apalagi ada kolesterol tinggi ya yang menjadi faktor resiko seperti itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut, apalagi kalau keluarnya hampir tiap hari, itu beresiko serangan jantung. Berikutnya dok, dari Omaiku. Dear Dr. Aaron, gimana kiat berpuasa bagi penderita hipertensi supaya terhindar dari dehidrasi? Dan olahraga apa yang aman dan kapan waktu berolahraganya selama berpuasa? Selama berpuasa ya. Oke, jadi supaya terhindar dari dehidrasi sih kalau saran saya, satu, otomatis
konsumsi air 24 jam tetap harus cukup ya, walaupun dikonsumsi di malam hari dan di pagi hari sebelum sahur. Nah, otomatis ketika masuk ke saat menjalankan puasanya ya, bagaimana caranya supaya kita berada di ruangan yang membuat kita tidak terlalu banyak mengeluarkan cairan, yaitu tidak terlalu banyak berkeringat misalnya seperti itu. Jangan di ruangan yang terlalu panas kalau memang Anda merasa Anda adalah yang selama berpuasa mudah haus. Tetapi bagaimana cara menghindari dehidrasi? Sebenarnya caranya hanya seperti itu. Konsumsi air secara cukup di saat kita masih boleh minum, dan hindari tempat-tempat atau aktivitas yang banyak membuat kita mengeluarkan cairan. Nah, kemudian ke masalah olahraga. Olahraga selama berpuasa sudah banyak dilakukan oleh banyak orang ya. Dan triknya macam-macam, dan itu akhirnya subjektif kembali kepada seberapa kuat toleransi dari diri kita. Ada yang melakukan sebelum berbuka, tapi tentu saja olahraganya nggak bisa yang terlalu intensitas tinggi ya, karena setelah sepanjang hari berpuasa, kita berada dalam kondisi di mana gula darah kita kurang, kita tidak punya energi yang cukup, kita mungkin tidak mampu melakukan aktivitas dengan intensitas yang terlalu tinggi. Jadi biasanya olahraga di sore hari sebelum berbuka itu olahraga intensitasnya ringan sedang. Buat orang-orang yang suka melakukan olahraga intensitas tinggi, tentu saja dilakukan biasanya sesudah berbuka. Biasanya sesudah berbuka, sesudah makan malam, istirahat minimal 2 jam supaya makanannya dari pencernaan sudah turun dulu, baru melakukan olahraga intensitas tinggi, tentu saja di malam hari. Nah, ada beberapa orang yang kalau sudah melakukan olahraga intensitas tinggi, nanti besoknya badannya jadi panas, gampang berkeringat. Nah, Anda harus melihat-lihat juga kalau Anda termasuk yang seperti itu, nanti besoknya jadi gampang kehausan. Nah, sehingga kalau Anda merasa Anda tidak sanggup menjalani itu, jadi mungkin olahraga intensitas tinggi sementara boleh ditahan dulu, tidak perlu dilakukan. Ada juga orang yang melakukan olahraga sesudah sahur, subuh-subuh. Habis sahur, dia berolahraga, tetapi tentu saja harus dibatasin, ya. Karena kita tahu sesudah itu kita nggak boleh minum. Nah, ini sanggup dilakukan atau tidak sifatnya subjektif, semua kembali kepada yang melakukan. Kalau merasa tidak sanggup untuk sesudah berolahraga tidak minum sama sekali, ya mungkin sebaiknya tidak dilakukan. Seperti itu. Berarti benar-benar harus kenalin kemampuan diri sendiri ya. Betul. Olahraga. Betul. Dan memang apalagi kalau sudah berpuasa 14 jam tidak minum sama sekali, kan otomatis tidak ada intake cairan. Kemudian kalau sesudah sahur kita olahraga intensitas tinggi, keringatnya banyak, nanti sepanjang hari dalam kondisi dehidrasi, jadi sebenarnya nggak terlalu bagus. Jadi kalaupun mau olahraga sesudah sahur, yang ringan-ringan aja, seperti itu. Baik, Maya Friends, semoga informasi pada IG Live Maya pada Hospital kali ini bermanfaat buat Anda sekalian di rumah menjalankan ibadah puasa dan mengobati hipertensi Anda, apalagi di tengah era pandemi ini, sehingga yuk mulai selangkah lebih sehat bersama Maya pada Hospital.